Anda kembali dalam IDX Market Opening pemirsa, dan kurang lebih 3 menit lagi kita akan menyaksikan pembukaan perdagangan di hari Jumat ini. Namun sebelumnya kami akan tampilkan deretan emiten update yang kami highlight pada pagi hari ini. Yang pertama pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada saham Aneka Tambang atau Antam yang sempat disinggung oleh Pak Stefanus tadi. Ini turun cukup tajam pada Kamis. Namun kembali mengalami penguatan pada penutupan pemirsa ya, merespon negatif kabar rencana Tesla membuka pabrik kendaraan di India. Kemudian ada laba Bank Mega atau Mega tumbuh 50% year on year pada 2020 dan ditargetkan laba tahun 2021 akan naik 16% year on year. Selanjutnya pemirsa, kita ke kerjasama 30 tahun antara Indofood, CBP Sukses Makmur atau ICBP dengan PepsiCo Inc. melalui perusahaan Indofood Frito-Lay Makmur atau IFL yang berakhir. ICBP membeli seluruh saham yang dimiliki Frito-Lay dari Nederland ya senilai 494 miliar rupiah, sehingga kepemilikan ICBP dalam perusahaan ini bertambah menjadi 99,99%. Dari ketiga informasi emiten update ini, antara lain tadi Antam, Mega, dan ICBP, kami meng-highlight PT Aneka Tambang Tbk pemirsa, atau Antam, di mana investor merespon negatif kabar rencana Tesla membuka pabrik kendaraan di India. Kinerja Kamis masih menguat 1,09% di 2.780. Kinerja 6 bulan terakhir naik 294%, kinerja 1 tahun naik 327%, pernya 60 kali, market cap-nya mencapai 68,8, maksud kami 66,8 triliun rupiah. Pak Stefanus, kita akan kembali membahas ya mengenai Antam yang Anda singgung. Anda bilang tadi rekomendasinya hari ini lebih baik trading di saham-saham seperti TINS, Inco, dan juga Antam. Tetapi banyak juga analis yang menilai kabar terkait rencana Tesla membuka pabrik kendaraannya di India ini direspon negatif karena dipertanyakan rencananya yang di Indonesia bagaimana, jadi atau sekedar hanya masih melirik saja dan bisa saja batal gitu ya. Apa yang membuat Anda lebih merekomendasikan saham-saham seperti Antam? Oke, jadi kalau kita untuk jangka pendek, kita bicara tentang hari komoditas terlebih dahulu. Kita lihat nikel sudah naiknya cukup tinggi dalam bulan terakhir. Hari ini karena adanya recovery di aktivitas manufaktur di China. Kita lihat dari permintaan industri baja itu cukup kencang. Dan kita lihat sekarang proporsinya adalah nikel itu kebanyakan dipakai untuk baja tadi. Sementara untuk kendaraan listrik itu dia proporsinya masih cukup kecil, sekitar 6%. Nah, tapi kalau kita lihat sini, memang arah Indonesia nanti ke electric vehicle atau baterai tadi. Cuma itu masih agak jangka panjang. Itu kita roadmap-nya di tahun 2022. Baru kita mulai nanti hingga pada akhir di tahun 2026. Jadi masih agak sangat panjang bagi prospek ke sana. Gitu. Oke. Jika Antam Anda rekomendasikan karena faktor harga komoditas berarti ya terlepas dari respon mengenai rencana Tesla membuka pabrikan kendaraan di India. Artinya Antam ini lebih ke jangka pendek. Betul, masih jangka pendek. Masuk jangka pendek ya. Support dan resistennya berapa? Baik, kalau saya pribadi lihat, ini kita menarik kalau kita beli di range harga 2.600 sampai 2.650. 2.600 sampai 2650. Oke, 2600 sampai 2650. Kemudian bagaimana proyeksi untuk jangka panjang untuk saham-saham seperti Antam ini? Karena kan banyak yang menilai ini menarik untuk jangka panjang seandainya memang Tesla berhasil membuka ataupun kerjasama dengan Indonesia membuka pabrik di Indonesia, baterai listrik gitu ya. Harusnya lebih bagus untuk Antam dan Inco jangka menengah panjang. Nah, bagaimana strateginya kalau berbicara jangka panjang? Ya, untuk jangka panjang sebetulnya tidak apa-apa untuk di hold. Untuk Antam sendiri, kami target harga di level, untuk sekarang masih di level 3.000 sih. Di level berapa targetnya Pak? Di level 3.000. 3.000 ya? Oke, di level 3.000 target untuk saham Antam. Berarti tidak terlalu jauh dan juga banyak pasti yang masih nyangkut di atas level 3.000 karena Antam kan sempat menyentuh level di atas 3.000 ya Pak Stefanus? Betul sekali, karena sentimen baterai listrik itu. Kalau memang masih ada yang nyangkut di atas level 3.000, sebaiknya apa yang dilakukan? Baik, kalau kita lihat memang kenaikan kemarin lebih banyak ke arah cerita Tesla ya. Tesla mau invest ke Indonesia segala macam. Sehingga pertumbuhan itu masih agak bias, ya kan? Karena lebih ke arah isu saja.
Jadi investor yang punya di atas 3.000 boleh dipertimbangkan kembali untuk evaluasi lagi si Antam ini, apakah cocok dengan dia atau enggak. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah di level 3.000, saya mindsetnya untuk trading terlebih dahulu sih pada saat itu. Jadi kalau saya pribadi lebih baik di cut loss dulu, baru kita nanti tampung lagi agak di bawah. Cut loss dulu, kemudian beli lagi di harga bawah begitu ya. Berarti cut loss di level saat ini, karena Antam sudah, kita lihat market sudah dibuka pemirsa ya, dan Antam masih naik 0,36%, sebaiknya cut loss cepat-cepat di 2790. Ya, kalau dia tipikal jangka pendek boleh di cut loss dulu lalu switching ke sektoral. Switching ke sektoral ya. Kalau dia lebih ke arah medium boleh di average down. Baik, averaging down kalau untuk jangka waktu medium. Tapi apalagi yang akan menjadi sentimen jangka menengah panjang atau medium dari Antam, sehingga kalau untuk jangka medium boleh untuk dibeli di harga bawah? Baik, untuk medium, untuk Antam sendiri, kalau kita lihat mungkin sekarang ada percontohan dari kendaraan listrik ya, itu roadmap-nya di tahun 2021. Dan juga nanti ada perkembangan juga dari sisi dari LG dan juga chemical lain yang mulai membangun pabrik lagi di Indonesia. Jadi kita sebagai apa ya, seberapa jauh kira-kira perjanjian mereka tersebut, efektifnya seperti apa? Oke. Masih positif di hal itu. Baik, itu dia ya rekomendasinya untuk emiten Antam. Kemudian kalau kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pak Stefanus dan juga pemirsa di rumah, waktu telah menunjukkan pukul 9:04, IHSG dibuka di teritori negatif sesuai dengan proyeksi Pak Stefanus tadi ya, turun sekitar 0,12%, memang tidak terlalu dalam, atau sekitar 11,6188, tetapi mendekati target dari Pak Stefanus di mana indeks masih berpeluang menguji 6140 dulu ya, kemudian resisten di 6300. Kita lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan. Selain Antam, saham pilihan Anda apa lagi, Pak Stefanus? Dan juga pemirsa bisa saksikan ya. Berikut ini adalah grafis mengenai rekomendasi saham pilihan dari Pak Stefanus. Ternyata Pak Stefanus, kami memperoleh data TINS, CTRA, Antam, dan Telkom ya, merupakan rekomendasi dari Anda pada pagi hari ini. Betul. Kita lanjutkan ke TINS kalau begitu. Semenarik apa TINS dibandingkan dengan Antam? Baik, kalau kita lihat TINS itu sudah berhasil break di area resistennya kemarin ya. Jadi ada potensi untuk menguji shadow dia kemarin di level sekitaran 2470. 2470. Level yang Anda maksud di level kemarin berhasil di break itu adalah level berapa? Di tanggal sekitar ada di titik tertingginya di kisaran 2330, itu sudah break dari badinya. Jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi pembukaan pada pagi hari ini masih melemah 1,26% di 2350. Apakah masih confirm untuk melanjutkan penguatan dengan target berikutnya di 2470? Ya, dia masih dalam uptrend channel dia, masih di atas MA5, jadi saya rasa masih nggak apa-apa untuk di hold. Buy di posisi berapa sebaiknya untuk TINS? Baik, untuk buy di kisaran 2300 sampai 2350 masih oke. Berarti saat ini adalah level-level buy untuk TINS ya? Ya. Kalau ternyata hari ini nantinya karena pelemahannya semakin bertambah, sekarang 2,5%, tadi sempat diuji pelemahan sampai 2,5% dan bergerak di bawah 2300 yang merupakan level pembelian dari Pak Stefanus tadi, sebaiknya TINS ini kita hindari ketika dia menguji posisi berapa? Oke, kalau buat sekarang, kalau kita lihat di level 2240 sih. Cut loss di 2240 ya? Iya. Baik, TINS buy di 2300 sampai 2350, pemirsa ada target di 2470, cut loss di 2240. Rekomendasi saham pilihan lainnya akan kita hadirkan nanti ya, dan kita bahas Pak Stefanus, kita jeda terlebih dahulu.